Ibu Sri Sintawati, dosen dan pakar parenting yang masih sempat menjadi penggerak lingkungan, meluangkan waktu untuk melakukan aksi hidup baik dengan memberdayakan dan mengajak ibu-ibu sekitarnya belajar membatik. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Berdedikasi sebagai seorang dosen psikologi dan pakar parenting tidak mengurangi aksi hidup baik yang dilakukan Ibu Sri Sintawati untuk lingkungannya. Dengan niat memberdayakan perempuan di sekitar rumahnya, Ibu Sita mengajak ibu-ibu di RW 4 Kelurahan Suterjaya untuk mengikuti pelatihan batik di RPTRA Nirmala yang kala itu diadakan oleh Sudin Pariwisata dan Budaya. Usai memiliki keterampilan membatik yang baik, Ibu Sinta merintis berdirinya kelompok kerajinan membatik bernama Gria Batik Nirmala yang mengusung tema batik kontemporer dan bersama-sama mengembangkannya hingga tingkat nasional. Kesungguhan Ibu Sinta membuat banyak ibu dari wilayah lain tertarik bergabung dan belajar membatik. Kalau basicnya saya memang suka budaya kita ya, budaya Indonesia itu kan memang kaya banget. Saya senang dari dulu, saya senang banget pakai batik, saking cintanya jadi saya sering ikut pelatihan batik. Kemudian di tahun 2019 itu ada penawaran pelatihan batik, Ibu mau nggak ikut pelatihan batik di sini, Bu? Oh ya, oke, kalau ada saya mau, nanti saya kumpulin teman-teman di sini. Yang tadinya menolak akhirnya melihat, saya kan nggak bisa desain, saya nggak bisa gambar. Kalau tidak bisa gambar bisa ada di mencanting, kalau tidak bisa mencanting ada di pewarnaan, kalau tidak bisa pewarnaan ada di bagian pelorotan, kalau tidak bisa semuanya ada di manajemen. Saya bilang ayo ikut terlibat di tempat ini, kita bisa sama-sama berkembang di sini. Awalnya di sini warga kita minta untuk mulai memilah sampahnya dari rumah. Kesulitannya adalah tidak semua bisa. Akhirnya kami mengambil hanya role model. Kita ambil role model sekitar 75 orang dari setiap RT harus ada yang mewakili. Nah dari situ kita sosialisasikan bagaimana pemilahan sampah, bagaimana pengolahan sampah. Kita akhirnya mendirikan kelompok pilah sampah. Dari 75 orang ini alhamdulillah berhasil. Ibu Sita itu orang yang sangat aktif, senang bermasyarakat, senang bersosialisasi, dan juga ibu-ibu yang bergerak di batik juga sangat berterima kasih kepada Bu Sinta karena Bu Sinta yang sebagai penggeraknya, semuanya itu dibimbing oleh Ibu Sinta, membantu mereka untuk lebih maju. Meskipun sudah membantu banyak orang di sekitarnya dengan aksi hidup baiknya, Ibu Sinta masih memiliki mimpi agar batik Nirmala bisa berkembang dan semakin banyak dikenal masyarakat. Bu Sinta juga ingin agar perempuan di sekitarnya percaya diri, mengembangkan bakat mereka, dan dapat berpenghasilan secara mandiri. Dengar juga Ibu dosen ya, mengajar. Alhamdulillah iya Ibu. Mengajar di Fakultas Psikologi UPY-AI. Jadi selain dosen ada entrepreneur juga. Iya Ibu. Gimana banyak kegiatan nih? saya. Yang dikerjain apa aja Ibu selama ini? Selama ini kegiatan saya sebenarnya banyak banget Bu. Ya, selain saya jadi dosen, saya juga kebetulan narasumber di parenting, saya juga relawan untuk anak-anak korban bencana. Korban bencana? Ya, jadi saya juga ikut ke daerah-daerah bencana biasanya buat healing mereka. Karena latar belakangnya psikologi ya Ibu ya? Iya. Itu di Jakarta atau di seluruh Indonesia? Yang paling jauh saya kemarin pas yang tsunami di Sulawesi Tengah. Oh, kemarin ini? Ya, jadi waktu ada tsunami, kemudian saya ikut jadi relawan di sana, di salah satu daerah yang pertama kali kena tsunami. Di sana kita menghealing anak-anak SD. Seperti itu. Jadi latar belakang pendidikan Ibu sebetulnya? Saya S1 saya antropologi. Antropologi. Ya, S2 saya psikologi. Psikologi. Nah, terus gimana ceritanya kok bisa sampai ke batik? Iya, karena mungkin ya dari keluarga saya memang dari dulu tuh senang sama yang yang etnik seperti itu. Kemudian sebelum saya kita mendirikan Gria Batik, saya juga udah berapa kali. Gria Batik Nirmala namanya. Gria Batik Nirmala. Iya, saya juga belajar di beberapa tempat. Waktu itu sempat ke Jogja, ke Pekalongan,
ya seperti itu. Kemudian di bulan Februari 2019 di RPTRA itu mengadakan pelatihan batik kerjasama dengan Sudin Parbud Jakarta Utara. Nah waktu itu kami ditawarin, terus saya pikir kebetulan nih, kebetulan saya memang senang di bidang itu kan ya. Nah terus saya beberapa ibu-ibu di komplek di perumahan kami, saya ajak, ayo ikut yuk. Ya udah akhirnya ikutlah kita pelatihan seperti itu. Membatik. Kita belajar dari mulai bikin desain, mencanting, kemudian membuat warna. Nah semua proses tahapan-tahapan batik kita ikut. Itu 2 bulan. Di RPTRA Di ya? RPTRA ya. Di RPTRA Nirmala. Berapa orang Bu yang ikut belajar waktu itu? Waktu itu sekitar 21 orang. Dari kompleksnya Ibu? Iya, dari kompleks saya. Ada salah satu yang kebetulan juga lansia ya, waktu itu dia masih tertarik. Saya senang banget ketika selesai pelatihan, produk yang dibuat oleh saya dan teman-teman kemudian dipamerin. Waktu itu ada acara Gebiar RPTRA di Jakarta Utara. Jadi semua binaannya Parbud waktu itu ikut dilombakan di situ. Alhamdulillah kita menang juara 1 waktu itu. Nah, dari situ kemudian saya bilang, waktu itu belum bisnis ya Bu ya? Belum, jadi kita belum. Tadinya masih benar-benar pelatihan gitu. Terus saya pikir, wah kenapa tidak ini peluang menurut saya gitu ya. Kenapa kita tidak seriusin? Nah mulailah saya sama teman-teman, yaudah kita seriusin aja yuk. Itu tidak cuma dari komplek rumah, tidak dari RW saya aja yang 21 tadi, ada dari beberapa RW yang kebetulan juga tahu informasi dengan pelatihan itu. Ya, kemudian kami berlanjut sampai dengan tadi kita udah bentuk akhirnya. Cuman waktu itu nyari nama, apa ya namanya ya, kita browsing namanya. Akhirnya, oh iya kita kan ada di RPTRA Nirmala gitu. Kenapa nggak bikin namanya jadi Gria Batik Nirmala aja gitu. Kita ambil Gria karena itu rumah gitu ya. Jadi tempat kita berkreasi, kita berinovasi di situ untuk tadi memproduksi batik. Seperti itu awal mulanya Bu. Bu ini berani juga ya, artinya dari orang yang baru belajar membatik, kemudian apakah Ibu membuat batik sendiri atau kemudian ada batik-batik dari luar atau gimana? Tadi bermodal nekat banget ya sebenarnya, kita semua akhirnya bermodal nekat batik sendiri Bu. Kita produksi sendiri. Jadi setelah kita pelatihan terus kita menang waktu itu, terus ditawarin ada project waktu itu dari kebetulan di bulan Agustus itu ada prajabatan Kasudin SDKI yang angkatan 117. Nah, kemudian kami ditawarin, coba Ibu kirim desain-desainnya ke kita. Terus kita buatlah desain. Kebetulan memang ada 1 orang yang saya percayakan buat desain gitu. Dia membuat desain, kita kita bawa. Terus ternyata mereka senang. Ya udah akhirnya di situ kita mulai berproduksi untuk pertama kali berani menjual tuh di situ, tapi dengan modal nekat. Jadi kita benar-benar sambil belajar Bu, karena dari pelatihan yang awal itu kan benar-benar yang masih pemula banget. Akhirnya kita learning by doing lah, bisa gitu. Jadi saya cuman bermodal nekat, teman-teman modal nekat sama keyakinan bahwa ketika kita berusaha, ketika kita punya mimpi dan kita yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita, insya Allah ada jalan, saya bilang gitu. Akhirnya ya itu tadi dengan modal nekat itu memang sih sebenarnya begitu produksi kita kirim dulu nih berapa lembar, komplain kita pelajari, ini komplainnya kenapa nih, oh ini pelajari lagi, kita mulai lagi, oh ini. Iya, belajar batik itu kan nggak gampang. Iya ya. Bu, benar. Tapi waktu awal sih mungkin belum ada keuntungan atau apa? Sama sekali belum Bu. Jadi karena kita harus balikin modal. Saya pikir kita jangan sampai punya utang banyak ya. Saya bilang kita berjalan, kalau kita kurang lagi ada pesanan lagi, kita pinjam lagi nanti ke ibu ini koordinator PKK kita. Ya, alhamdulillah sih jalan sampai dengan saat itu ada sedikit keuntungan dari penjualan. Kita siapa nih yang mau pergi belajar serius nih? Ada salah satu, saya bersedia deh, dia kita kirim ke Jogja, ke GKBI, belajar selama beberapa hari, mulai dari awal sampai pemakingan, pemilihan bahan. Akhirnya ya udah
setiap dia dapat di kelas gitu dia belajar, dia pakai video gitu. Jadi kami belajar otomatis dari Erpetra, iya. Terus dia ini nih ternyata kesalahan kita ada di sini nih gitu. Jadi kita belajar, kita diskusi. Jadi seperti itu cara kami belajar. Ibu Sri, saya justru penasaran terus ujuk-ujuk lari ke apa parenting, lingkungan gitu ya, dari yang tadinya lebih kepada pemberdayaan dari aspek batik gitu ya. Kemudian itu apa ceritanya Bu? Gitu. Dan mau dibawa kemana itu gitu? Oh, justru saya awalnya itu ada di parenting dulu. Saya parenting karena mungkin senang ngajar ya, jadi senang berbagi ilmu sampai saya bikin beberapa komunitas, ada komunitas peduli sehat mental. Itu kami juga di situ bikin free counseling buat remaja, kita bikin di mall. Nah itu di situ saya juga ada narasumber. Kemudian kami juga bikin kebetulan saya founder untuk berbagi kata. Di situ connect lah sama batik karena di situ kita bikin semacam komunitas untuk kita kalau mau berdonasi, beramal nggak cuma dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk doa dan bisa berbagi dengan ilmu. Nah di Geria Batik ini kita punya program itu. Jadi selain kita produksi, kita punya program bahwa nanti itu yang belum jalan Bu. Kita mau melatih karena PSBB kemarin kita sudah punya program ke panti asuhan, membatik, bikin jemputan supaya mereka tidak tergantung dari donasi orang-orang, tapi mereka bisa berdiri sendiri gitu ya mereka. Nah dari situ nanti kita rencananya kalau mereka sudah bisa, mereka membuat batik, mereka masukin ke kita, nanti kita bantu untuk distribusikan. Nah seperti itu. Kalau untuk jalur distribusi terhadap batiknya itu sekarang kemana aja Bu? Nah kita sih masih yang deket-deket ya, maksudnya dari teman, dari mulut ke mulut. Kemudian kita kan punya Instagram, punya Facebook. Selama ini sih banyak orang dari kantoran sama sekolah-sekolah sih yang biasanya pesan, komunitas seperti itu. Ini batiknya yang dipakai coba berdiri Bu. Lihat tuh, cakep deh Bu. Oh lucu. Kita memang mengangkat tema. Sibori. Kombinasi. Ya ini. Yang bawahnya motif apa itu Bu? Ini kita kebetulan ikon yang kita mau angkat kan Jakarta. Kota Jakarta. Ini ada Monas, ada gedung MPR, ada patung tani, ada gedung MPR-nya. Jadi kita tidak hanya bahwa di Jakarta itu motifnya apa yang ada di Jakarta itu tidak cuma ondel-ondel ini, tapi banyak yang bisa kita angkat. Jadi dengan batik kita bisa bercerita tentang Jakarta seperti itu. Di 2020 kami akhirnya banyak di rumah. Tidak berhenti sih Bu. Justru pandemi itu kita tidak jadikan sebagai sesuatu yang udah kita stop, enggak. Tapi ternyata ibu-ibu justru di rumah karena jadi malah ada. Iya mereka nggak keluar rumah, mereka nyanting. Jadilah produksinya nggak cuma kain, ada tas. Ini ada tasnya ada 2 nih. Nih, justru muncul idenya pas waktu pandemi Bu. Nah, ya jadi ini terus selama pandemi kan kalau bikin mungkin nggak ada masalah ya di rumah. Kalau penjualan tetap ada sih Bu, alhamdulillah karena itu tadi keyakinan kita bahwa pasti ada jalan iya. Ini motifnya sendiri Ibu gambar atau gimana? Digambar. Jadi kita punya, jadi saya melihat gini di kelompok kita itu ada yang dia gambar, ada yang dia nyanting gitu, ada yang dia senang warna, ada dia juga nggak bisa apa-apa, saya bilang nggak apa-apa ikut aja, karena pasti akan ada tempat di situ. Jadi akhirnya yang nggak ini dia bisa manajemen gitu kan, nah ya akhirnya tetap terlibat. Bagaimana Ibu memotivasi ibu-ibu yang lain sehingga mereka tuh kalau saya tadi mendengar dari cerita Ibu dari 21 masih tersisa 16 ya. 16 ya Bu. Karena pengalaman saya Bu ya kalau ngajarin membatik biasanya ngajar 20, biasanya tersisa tinggal 4 apa 5 orang gitu. Ini sangat berhasil nih Bu. Iya, betul. Ya gimana pemilih apa dipilih dari Bu, awal? Ini yang tidak berhasilnya cuma 5, yang berhasilnya sisanya banyak. Yang 5 pun sudah tergantikan, termotivasi karena kita bikin, jadi di situ kita ruang terbuka Erpetra. Di situ kita orang yang lewat kan banyak ya, ngapain Bu gitu, kita cerita kita lagi ngebatik, terus mereka kita suasananya gitu, kita nggak seperti orang yang bekerja serius di situ. Jadi
dan banyak anak-anak muda. Jadi kita itu ada beberapa anggotanya justru dari kalangan muda karena mereka sangat kreatif ya untuk ide-idenya. Ya. Jadi ibu nih bagi waktunya gimana, ngajar, dosen, terus menggerakkan lingkungan, untuk bisa berkarya. Relawan juga. Kemudian Saya juga di kadang-kadang mall ada acara juga. Saya juga kadang-kadang suka bingung, ada kasih aja jalannya. Jadi pas di sini lagi ini, jadi tapi semua karena saya gini. Saya bukan ketua, saya bukan ini, tapi kita sama-sama, sehingga semua punya kemampuan yang sama. Jadi ketika saya tidak ada, mereka bisa mengerjakan sendiri. Terus yang lingkungan apa aja sih Bu yang dikerjain? Ketika ada Pergub 77 untuk memilah dari rumah, memilah sampah dari sumbernya, di situ yuk kesempatan nih gitu ya. Akhirnya kita bikin pilah sampah dari rumah. Kebetulan saya pengurus RW juga, saya sekretaris RW. Nah, sama Pak RW, gimana caranya supaya semua warga bisa, saya bilang, mengubah pola pikir mindset orang itu tidak mudah. Bagaimana kalau kita buat role model? Jadi dari setiap RT kita kumpulin berapa orang yang kira-kira memang konsen untuk lingkungan. Nah, nanti role model ini berhasil, dia akan menularkan ilmunya ke yang lain. Nah, disitulah dipilih sekian puluh orang untuk role model. Dengan bersama Pak RW nih? Iya, dengan Pak RW untuk alhamdulillah setuju aja sih. Terus disiapin lah misalnya untuk dia kantong plastik sampah yang ramah lingkungan, kita edukasi, kita bikin tim, ada tim edukasi, ada tim lapangan. Kemudian di situ dibuat mereka pilah sampah dari rumah, nanti seminggu 4 kali kita jemput. Ada titik penjemputan. Nah, mulai dari situ akhirnya aktif semuanya yang 75 orang ini. Dari situ kemudian kita olah sampahnya ini seperti apa, jadi apa. Mulailah dikenalin komposter. Kita ajarkan mereka untuk menggunakan komposter. Kemudian di situ diolah sampahnya sampai menghasilkan POC, pupuk organik cair. Ketika sudah menjadi pupuk organik cair, bingung lagi kan, diapain nih? Ada salah satu perusahaan bersedia menampung POC itu. Akhirnya kami yang di rumah-rumah warga, di RT-RT itu kita kumpulin, ayo Bapak Ibu terus pilah sampah, kemudian sampahnya diolah jadi POC karena akan bernilai jual. Pada saat itu kita kasih tahu nominalnya, mereka tertarik, ternyata termotivasi. Jadilah kami menampung POC dari warga. Kemudian itu di bank sampah ya? Iya, itu di pilah sampah. Terus kemudian dikukuhkanlah kita menjadi depo dan pusat pengolahan sampah, pusat pengolahan POC di Jakarta Utara. Mereka panen POC itu sebulan bisa ada yang 2 kali, ada yang 100 liter Bu, ada yang 50. 100 liter kan lumayan, iya, tuh, kali ada 5.000 yang, kali 7.000. Iya, ada yang minimal 20 liter mereka setor ke kita. Nah, kita dalam sebulan itu bisa mengirimkan 800 liter sampai 900 liter ke perusahaan tersebut. Tapi Ibu, apa sih yang mendorong Ibu mau ngurusin nih yang kayak gini-gini gitu kan? Agak gampang gitu, dan itu nggak cuma sekedar menyuangkan waktu tapi juga harus betul-betul dedicated gitu. Saya cuma berpikir adalah tadi kenapa saya juga bikin kita itu kalau mau berbuat baik, beramal tidak harus menyumbangkan dalam bentuk benda, dalam bentuk materi, tapi waktu kita sumbangkan, doa kita juga bisa jadi sedekah. Apapun yang kita lakukan untuk kebaikan itu, jadi awalnya itu saya ingin saya hidup itu bisa bermanfaat, bisa berbuat baik sebanyak mungkin yang saya bisa lakukan. Itu yang jadi ini saya. Dari keluarga gimana Bu? Alhamdulillah support, suami juga ternyata ikut terlibat di sampahnya. Justru beliau yang akhirnya jadi ketua nama kita Pilah Sampah Ceria namanya. Beliau yang jadi ketua Pilah Sampah Cerianya beliau. Saya ada di bidang edukasi justru seperti itu. Jadi keluarga sangat mendukung ya Bu ya. Alhamdulillah, anak-anak saya juga ya. Ya kebetulan mereka juga sudah jadi relawan dari mereka masih karena jadi sekeluarga deh. Keluarga ini kompak banget. Sekeluarga dari tsunami di Palu, mereka justru
Lagi di Banten waktu itu, Oh. bencana Banten. Anak saya perempuan 2 orang, mereka jadi relawan. Putranya juga di berapa, situ. Bu? 2, Bu, 2. alhamdulillah. Iya. Nah, kira-kira Bu, untuk memajukan usaha batiknya Ibu, apa yang menjadi cita-cita ke depan? Hal-hal apa lagi yang mungkin akan dipelajari atau direncanakan gitu? Yang kita butuhkan pendampingan sebenarnya, pendampingan untuk bagaimana kita bisa ke depannya ini bisa lebih baik lah, maksudnya dalam hal produksi kah, dalam hal penjualan, dalam hal kemampuan membatiknya, teknik-tekniknya seperti itu kita butuh itu. Tapi kalau dipikir-pikir ya, mereka semangat mengerjakan, kalau boleh dibilang sih apa yang didapat mungkin tidak banyak gitu ya. Betul, dari Ibu. sisi materi. Iya, Nah betul itu banget. yang mungkin Ibu bisa cerita gimana sih kok bisa membuat mereka bisa semangat gitu. Pertama sih saya mengajak mereka untuk punya ikatan emosional dulu dengan Geria Batik Nirmala. Karena ketika mereka sudah punya ikatan emosional pada suatu tempat di mana mereka berada, saya yakin insya Allah mereka akan punya komitmen untuk itu, tanpa melihat apakah nanti reward yang mereka dapat itu seperti apa. Tapi ikatan emosional itu harus cukup tinggi dulu. Jadi mereka yang bangun ini. Jadi saya selalu bilang, ini akan hidup terus karena ibu-ibu, ini akan mati karena ibu-ibu. Jadi kalau ini mau hidup, ayo ibu-ibu tetap semangat seperti itu. Makasih banyak Ibu. Iya, sami-sami Ibu. Bu Sinta. Sinta, iya. Sinta Sinta. panggilannya. Iya. Jadi ini batiknya juga keren, padahal ini kan baru ya. Iya, baru. Orang belajarnya 2018. 2019 Bu. Mulai membatiknya, mulai Langsung di langsung 2019. terjun ke bisnisnya 2019. Dan alhamdulillah jalan sampai sekarang. Jalan, Padahal alhamdulillah. pandemi. Kebayang kalau nggak pandemi. Bisa-bisa Support, ngurusin ini banyak. Iya. Makasih, sampai ketemu lagi. Iya, terima Insyaallah kasih, mudah-mudahan Ibu. selalu sehat. Salam Amin, untuk amin. keluarga. Insya Allah disampaikan. Teman Aksi Hidup Baik, dari cerita Ibu Sri Sintawati kita belajar tentang pengabdian tanpa batas. Kesibukan profesi tidak menghalangi kita berbuat sesuatu untuk lingkungan sekitar. Demikian cerita kita hari ini, nantikan episode Geral Bicara Ibu-Ibu Kota berikutnya. Sampai jumpa. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession. Komunitas pendukung Workshop Basic Photography by Citra Plus Jakarta.